Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya kira tajuk pada pagi ini bila mana asalnya susunan Datuk Mufti ada pada pembentangan yang kelima. Dan Syekhuna Syekh Rahimuddin akan bincang pada tajuk yang keempat, iaitu berkenaan dengan Sayyiduna Syekh Nawawi Jawi rahimahullah tentang sisi kesufian dan kefaqihan beliau, ma'ruf. Dan ketika mana diubah daripada tajuk yang muzakarah kelima dipindah ke yang keempat dipindahkan yang kelima, maka saya kira ianya tersusun lebih baik kerana permulaan perbincangan berkenaan dengan bagaimana ahli sufi mereka mempertahankan dan memperjuangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk kepada perbincangan yang kelima ini ialah berkaitan dengan sisi pribadi tokoh yang menjalankan apa yang disebutkan oleh Sahibus Samahah tadi, iaitu misal yang kita nampak di depan mata kita, hasilnya yang telah beliau tinggalkan dan apa yang telah beliau berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena golongan sufi ini mereka bukan hanya duduk berdiam diri. Dan Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah adalah misal kepada sufi yang agung, yang mana beliau bukan hanya sebagai alim kabir yang menulis kitab-kitab sahaja semata-mata, tetapi beliau menyusun pemikiran dan hati-hati umat. Kerana ta'liful kutub ini adalah merupakan perkara yang mudah untuk dilakukan oleh sesiapa sahaja, atau orang yang hanya mempelajari cara penulisan dan bagai seumpama dengannya dan masuk dalam kursus beberapa kursus, dia boleh menulis kitab-kitab dan seumpama dengannya. Tetapi untuk menulis dan juga ta'liful qulub, ini adalah perkara yang besar dan berat untuk dilakukan. Nah, melainkan kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah dengan inayah dan juga bantuan daripada Allah, yang mana tulisan mereka tersebut menjadi panduan sehingga sekarang. Dan lebih agung lagi, beliau adalah seorang ajam dan kitabnya menjadi panduan kepada hatta Arab untuk mengambil panduan daripada karangan Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin semua, seseorang tidak akan menulis dengan saja. Kalau seorang menulis dengan tujuan yang tidak ada tujuan, maka dia lebih hampir kepada hilyatus surraq, hanya mengambil curian kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ini berbeza dengan Al-Imam Nawawi Jawi yang nanti akan kita dengar syarahannya dengan detail dan mendalam berkenaan dengan perkara tersebut. Karena para ulama mengatakan bahawa maqasidut ta'lif ini ada 7 ataupun 8 yang disebutkan dalam satu syair, fi sab'atin hasaru maqasidal uqala min at-ta'alifi fahfazha tanal amala ibda' tamama bayanin liikhtisarika fi jam'in warattib wa aslih ya akhil qalala. Ada 8 atau 7 hasaru maqasidal uqala. Para ulama mengatakan ada 7 sebab ditulis. Minat ta'alifi fahfaz tanal amala. Fahfazha tanal amala. 7 ini kena kamu hafal. Kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Ibda'. Yang pertama, ibda'un jadid. Yang ini melakukan tulisan yang tidak pernah ditulis oleh orang sebelumnya. Yang kedua, tamami. Tamam iaitu dengan makna itmamu naqis. Yang ini menyempurnakan yang kurang sebelumnya. Bayanin. Yang seterusnya bayan mustaghlaq, yakni benda-benda yang tersembunyi dalam kitab yang susah dimudahkan. Ikhtisarika fi, jadi ikhtisar mutawwal, yakni meringkaskan kitab-kitab yang panjang. Fi jam'in, dan juga jam'in, yang seterusnya jam'u mutafarriq, yakni mengumpulkan yang terpecah dan berada dalam banyak kitab. Warattib, dan tartib, mana-mana yang mukhtalit, yang bercampur. Wa aslih ya akhil khalala, dan yang seterusnya islahu khata', ya ini antara sifat ataupun tujuan kenapa ditulis. Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah mempunyai maqasid tersebut di dalam tulisan-tulisan beliau. Tapi pada hari ini kita bukan ingin melihat saja tulisan beliau sebagai seorang penulis, tapi sisi beliau sebagai seorang faqih dan sufi, yang mana para hadirin semua boleh kita katakan ramai di kalangan kita pada hari ini memahami tasawuf
hanya dengan sekadar mempelajari daripada kitab-kitab tasawuf. Jadi cukup sekadar membaca kitab tasawuf bermakna dia telah bertasawuf. Tak, dia beza dengan seorang yang mempelajari tasawuf dan bertasawuf. Mempelajari tasawuf dan juga menjalani perjalanan ahli sufi. Maka orang yang bertasawuf boleh kita katakan, tetapi tidak bertariqah seperti tariqahnya para ulama yang terdahulu, adalah seperti seorang yang ingin bermazhab tetapi tidak ingin mengikuti perjalanannya sahibil mazhab. Maka yang bertasawuf tetapi tidak mahu bertariqah dan tidak mahu mengikuti jalan para sufi, maka kita katakan seakan demikian. Walau tidak sepenuhnya tetapi seakan-akan demikian, maka mereka seolah-olah menjadi seorang yang sufi tetapi bukan sufi, yakni mutasawwif atau mustausif tetapi dalam masa yang sama adalah wahabi. Nah, dalam pemikiran yaitu menolak untuk mengamalkan seperti yang diamalkan oleh para sufi yang terdahulu. InsyaAllah kita akan mendengar sama-sama perbahasan bagaimana sisi faqihnya Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah dan sisi kesufiannya Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah. Dan mungkin hari ini kita akan mendengar sekali daripada Sidi Syekh kenaan dengan tariqahnya Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah. Apa tariqah yang diamalkan oleh beliau? Nah, bagaimana beliau mendapatkan panduan dan inayah daripada Allah dengan tulisan-tulisan beliau yang luar biasa. Bacalah semua tulisan Syekh Nawawi Jawi, kita tak akan jumpa satu perkara yang sama. Melainkan setiap kitab beliau mempunyai nur yang berbeza. Ini adalah merupakan pancaran daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang dilalui oleh beliau. Saya serahkan majlis ini kepada Fadilatul Syekh Rahimuddin, falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan majelis akhuna Syekh Nazrul Nasir, yang berbahagia Dato' Mufti Samaha, Dato', para tuan guru, masyayikh, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Alhamdulillah telah bersama-sama kita berada dalam majelis muzakarah. Semoga apapun yang kita bincangkan adalah merupakan ibadah. Apapun yang kita buat di sini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat di dalam muzakarah ini. Baiklah tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, mungkin kertas kerja sudah ada di tangan semua peserta. Dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan secara ringkas beberapa poin dan berharap boleh kita pertajam di dalam soalan, ya. Kenapa? Yang paling penting adalah soalan itu sendiri, ya, agar kita sempurnakan apa-apa perbahasan yang telah disampaikan dalam mudzakarah ini. Pertama, menyambung kertas kerja yang disampaikan oleh Dato' Mufti, sesuai sangat, ya, beliau didahulukan baik secara tajuk mengenai perjuangan ulama sufi. Dalam hal ini Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani rahmatullahi alaihi adalah ulama yang hidup di awal abad 19. Beliau lahir 1813 dan wafat 1897 dalam usia 84 tahun. Hidup di awal-awal abad 19, di mana pada saat itu di Indonesia mengalami tekanan dari penjajah, ya, khususnya mengenai pengamalan tariqah. Terlebih khusus lagi itu terjadi di Banten di akhir usia Syekh Nawawi yang sudah sepuh, yang sudah tua. Ya,
terjadi peperangan, dan itu bagi orang Banten, kami memandang bahwa itu satu, orang di Banten menyebut sejarah petang. Ya, apa sejarah? Petang itu gelap. Ya. Sejarah yang gelap di mana penjajah telah membunuh, mengusir, memerangi kaum Sufi. Sebetulnya kita semua tahu sejarah ulama Nusantara kita di abad 18, 1700 sekian, di mana di situ hidup ulama-ulama kita yang faqih dan sufi sekaligus, seperti Syekh Daud Fatani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Palembani, Syekh Yusuf Makassari, Syekh Ahmad Fatani, dan Syekh Ahmad Khatib Sambas, Minangkabawi, dan lain sebagainya. Kita hafal tentu semua, mereka hidup di akhir-akhir atau di pertengahan abad 18, 1700 sekian. Mereka semua sufi, dan mereka semua ulama-ulama yang mendorong untuk membina pondok-pondok, pesantren-pesantren. Mereka kebanyakannya juga seorang mu'allif, dan mereka juga para mursyidin. Ya. Seorang sufi yang bukan hanya bicara tentang tasawuf secara nazari, juga tasawuf secara zauqi. Tasawuf yang disebut oleh orang-orang akademis tasawuf falsafi. Ya. Pada saat itulah para penjajah mengalami kesulitan, ya, kesusahan untuk menaklukkan Nusantara. Dalam hal ini terutama di Indonesia. Maka mulai ada pelarangan terhadap pengamalan tarikat tasawuf. Terutama di abad 19.800 sekian. Di Jawa sangat terkesan dengan peperangan Pangeran Diponegoro. Itu sebetulnya masalah tasawuf, masalah tarikat. Di Banten tahun 1888 yang disebut Perang Cilegon. Itu juga merupakan perang yang tujuannya adalah menghapuskan tasawuf, pengamalan tasawuf dalam bentuk tarikat. Nah, Syekh Nawawi dengan pamannya, ya, Syekh Abdul Karim Tanara, beliau seorang mursyid tarikat Al-Qadiriyah Naqsabandiyah, khalifah utama dari Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Murid-murid beliaulah yang memimpin perang. Khalifahnya Syekh Marzuki, Syekh Abdul Karim Tanara, dan kemudian Syekh Wasid, Syekh Ismail, dan banyak lagi tokoh-tokoh, semuanya sufi dan ahli tarikat yang memimpin perang dengan disebut perang Geger Cilegon. Geger itu apa? Geger itu ribut, ya. Kacau balau Cilegon. Cilegon itu tempat perang, nama tempat yang disitulah terjadi peperangan di daerah Cilegon, sebelah barat Banten, hampir ke laut. Disitulah Belanda menyerang habis-habisan dan menangkap, membunuh, menyingkirkan tokoh-tokoh sufi. Maka Syekh Nawawi lah yang memimpin ulama sufi agar terutama khususnya yang memimpin pondok-pondok, pesantren-pesantren untuk tidak bicara tarikat, karena mata-mata disebarkan di seluruh penjuru, ya, terutama di pondok pesantren, sehingga ulama-ulama pesantren pada waktu itu mesti berkata bahwa kami tidak ada hubungan dengan tarikat karena ada mata-mata di situ, ya. Karena ada 4 cara penjajah, ya, menghabiskan pengamalan tarikat
Yang pertama adalah ulama-ulama sufi, ulama-ulama tarekat dikucilkan, diisolir. Ruang geraknya dipersempit, dijauhkan anil amali wal haya. Dari persoalan aktivitas kehidupan dan seluruh aktivitas. Ditolak kehadiran mereka dan dipitnah, dibenci dan diusir. Bahkan sebelum itu Senuk Hargranya telah menimbulkan khurafat-khurafat tasawuf. Jadi kalau kita melihat orang sufi dekat dengan sya'wadzah, kalau di Jawa disebut klenik, kedikjayaan, heroism, itu adalah sengaja dibuat macam itu oleh Belanda. Yang kedua, jika tasawuf ya jauh daripada amal dan kehidupan, itu pun Belanda yang membuatnya, penjajah maksud saya. British ke Belanda ke semua, ya penjajah apapun namanya, wahum fi kalimatin wahidah. Ya. Dan kemudian yang kedua, membujuk ulama lain yang berbeda kepada pemahaman tasawuf untuk terus-terus mengatakan tasawuf itu bid'ah. Dan yang ketiga, menangkap para ulama sufi kalau dia pimpinan pondok, kalau dia pimpinan pesantren. Maka kata orang Indonesia, imbas, asar daripada penjajahan ini sampai hari ini pimpinan pondok jauh dari tarekat. Tidak berani membuka pendidikan tarekat. Karena tarekat telah diangkat pada abad-abad itu sebagai sya'wadzah. Ya, sebagai tempat mencari kesaktian. Atau yang tidak ada hubungan dengan aktivitas kehidupan, kemajuan dan lain sebagainya. Itu dibuat. Karena kita sambil menerima itu tetapi kontradiksi dengan cerita yang kita angkat. Seperti yang diceritakan oleh Datuk Mufti tadi. Seolah-olah peradaban ini semua dibina oleh orang sufi. Kesultanan Nusantara, pendirinya orang sufi terutama di Jawa. Kenapa mudah didirikan kesultanan? Kenapa orang sufi menduduki kasta, katakan kasta teratas? Karena pada saat itu orang Buza meletakkan kasta Brahma adalah ya, sebagai kasta tertinggi. Maka orang sufi mudah membuat kasta satria, artinya para sultan, para raja. Tetapi dengan konsep dan kandungan yang Islam syar'i, ya, yang mutamasik bil kitabi wa sunnah. Tapi kenapa kemudian di akhir ini orang ketakutan melakukan tasawuf? Bahkan kalau boleh kita katakan, saya selalu menimbulkan pertanyaan sejak saya pulang dari Mesir. Kenapa penganut sufi ini, maaf dengan dalam tanda kutip, bodoh-bodoh. Sehingga pimpinan tarekatnya pun tidak tahu mubtada khobar. Ini musibah. Ya. Karena para ulama menjauh dari madrasah itu, jadi tidak lahir tokoh-tokoh sufi yang alim. Dan masih terus kesan daripada tasawuf musya'wadzin, muntafi'in, kadzabin, dan juga tasawuf yang hanya hidup dalam urusan-urusan ibadah ritual-ritual yang bersifat taqalid tradisional. Nah yang keempat, orang-orang sufi dijauhi dari bandar-bandar, kota-kota. Karena disitulah tempat para penjajah bergerak, dijauhi. Sehingga mereka mau tak mau orang sufi berada di hutan-hutan, di bukit-bukit. Maka akan terkesan orang sufi itu bina pondok mesti jauh dengan berbagai alasan. Ya, padahal justru zaman dahulu mereka menubuhkan, mendirikan, membangun bandar. Ya, dan ada satu sejarawan di kitab, mungkin ramai paham, yang hadir kita paham semua bagaimana pembinaan bandar yang konsepnya dibina oleh orang sufi, baik itu di Jawa, di Sumatera, dan di seluruh Nusantara. Ya, ada susun atur pembinaan
berdasarkan etikat, berdasarkan adab yang dibangun oleh orang sufi. Dan itu mereka sebetulnya tidak jauh dari kehidupan ini. Dan Syekh Nawawi adalah salah satu tokoh yang memimpin demi eksistensi kehidupan, bertahannya kehidupan pondok pesantren, maka beliau dengan murid-murid beliau diperintahkan untuk mempertahankan pondok pesantren dan tidak menjauhkan dari istilah-istilah tarekat. Padahal apa yang dilakukan pesantren itu semuanya tarbiyah ruhiyah. Tetapi mereka jauhkan dari istilah-istilah tarekat. Namun generasi berikutnya bukan hanya tidak mengenal istilah tarekat, bahkan tidak perlu, bahkan mengatakan cukup dengan ilmu sampai di nas, sampai di amal jaya dan seterusnya. Ini barangkali di Indonesia murid daripada Imam Syekh Nawawi ini, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, mendirikan pada tahun 57 Jam'iyah Turuk Sufiyah. Agar mulai dikenal lagi ya, ketika penjajah sudah hengkang dan sudah merdeka, ya diharapkan setelah itu maka pengamalan tarekat tasawuf dan berkembang. Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama, kena menyambung dari tajuk yang dibawakan oleh Datuk Mufti tadi. Yang kedua, dan ini yang terakhir, tentang ketokohan atau kesupian Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang faqih, tapi juga beliau dikenal sebagai seorang sufi. Di dalam kertas kerja itu sebagian kecil dari mu'allafat beliau. Karena wakil beliau punya karangan lebih daripada 100, ada yang mengatakan 150. Tapi yang berkembang, yang dicetak dan terus berkembang di pondok, ya, di pesantren, tidak lebih dari 50, 40 sekian. Dan selalu kami mendapatkan berita ada seorang yang mendapatkan manuskripnya di Maroko misalnya, ada yang mendapatkan manuskripnya di Baghdad ada, ya, dan ada manuskrip lain yang tidak dapat dijumpai, namun nama-nama kitabnya ditulis oleh para muridnya, ya, yang sempat pada saat itu mungkin belajar dari makhtutatnya, dari tulisan tangannya. Dari buku-buku tasawuf yang ditulis oleh beliau betul-betul menggambarkan kondisi para salikin di abad itu, di zaman itu. Kalau kita membaca misalnya karya Syekh Yusuf Makassari yang hidup setelah peristiwa di Aceh, ya, Hamzah Pansuri dan Nuruddin Al-Niri, ya, maka buku-buku Syekh Yusuf Makassari, kenapa saya sebut Syekh Yusuf Makassari? Karena Syekh Yusuf Makassari juga salah satu qadhi. Dia berasal dari Bugis, tapi dia menjadi qadhi di Kesultanan Banten dan menantu kepada salah satu Sultan Banten yang ke-7 yang disebut Sultan Agung Tirtayasa. Itu gelaran. Beliau adalah sahabat dan sahabatnya dijadikan menantunya dan diangkat sebagai qadhi. Ya, dan kalau kita membaca, beliau punya karya dalam bahasa Arab 43 karya. Semuanya bahasa Arab dan 99% tentang tasawuf. Bicara tentang ilmu hakikat, tetapi beliau ubah dengan bahasa yang nasi syar'i. Seperti beliau mengatakan ma'rifat, beliau tidak sebut ma'rifat atau syuhud, tapi beliau sebut ma'iyatullah. Beliau tidak sebut tarikat, tapi beliau mengatakan al-ittiba'ul kamil atau as-siratul mustaqim dan lain sebagainya. Mereka betul-betul ulama kita menulis di abad itu dengan semangat dan istilah yang memang sesuai pada saat itu. Yang tujuannya adalah bagaimana tetap memahami tasawuf tarekat kepada
masyarakat yang hidup di zaman itu. Termasuk Syekh Nawawi dengan karya-karyanya, baik itu yang beliau mensyarahkan kepada kitab tasawuf, dari syarahnya itu menggambarkan bahwa keadaan tasawuf pada saat itu adalah seperti itu, seperti yang dalam gambaran yang beliau tuliskan. Maka seorang Nawawi Banten, dia adalah seorang faqih, juga seorang sufi. Tarekat dia adalah Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau belajar berguru bersama dengan pakcinya, yaitu Syekh Abdul Karim Tanara, yaitu gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ya, meskipun ada dalam satu manuskrip didapatkan bahwa beliau pun telah mendapatkan izin daripada At-Tariqatus Saziliyah. Ya, kami mempunyai sanad Hizbil Bahar, ya, itu ada bersambung ke beliau. Dan salah satu yang beliau perankan sebagai seorang sufi adalah seperti yang digambarkan di dalam syair Al-Imam Syafi'i. Beliau seorang faqih dan sufi. Jika kita membaca satu syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, faqihan sufian fakun laisa wahida fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yaslahu. Jadilah seorang faqih dan seorang sufi, jangan jadi salah satunya. Demi Tuhan saya memberikan nasihat kepadamu, kata Imam Syafi'i. Karena kalau hanya faqih, tidak sufi, maka hatinya keras. Bagaimana hatinya dapat merasakan secara batin makna ketakwaan. Seperti ketakwaan yang didefinisikan tadi oleh Al-Imam Ali, itu adalah zauqut taqwa. Dan kalau hanya sufi, tidak faqih, dia jahul dan dia bodoh. Bagaimana orang bodoh bisa menjadi soleh, apalagi makrifat. Karena kalau kita ikuti apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam, oleh Syekh Nawawi, bahwa seorang arif itu mesti alim. Karena arif itu adalah alim wa ziyadah. Tapi kalau orang alim mungkin tidak arif. Tapi jika arif, maka dia alim wa ziyadah. Dan banyak sekali akwal para ulama yang menjelaskan tentang itu. Ketika saya merunut pemikiran Syekh Nawawi tentang bahwa seorang sufi mesti dikuatkan syariatnya, maka itu juga yang tersebar di seluruh Nusantara. Jangan bertarekat dulu, kita kena kuatkan syariat dulu. Tapi yang cakap begitu tidak tahu hududnya, tidak tahu hadnya, tidak tahu maksud daripada ucapan itu. Bahkan di Banten dulu dikenal bahwa untuk masuk tarekat itu tunggu usia 40 tahun. Ya, itu saya cari tidak ada dasarnya, tidak ada, ya, tidak ada kalamnya. Maka jika saya mencari kalamnya itu tidak ada dan melanggar melanggar sulukiat di dalam tasawuf, maka itu mungkin slogan-slogan orang Yahudi yang disebarkan oleh para penjajah. Ya. Dan mengatakan jangan masuk tarekat, nanti gila, nanti saya khawatir yang cakap itu malah jadi gila itu. Ya. Karena kalau dia seorang berilmu, kenapa dia tidak kaji apa itu tarekat? Jangan ikut ucap berdasarkan ucapan yang taklid, yang tradisi. Taib. Dan kesupian Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, selalu beliau angkat ungkapan bahwasanya asy-syari'atu kas-safinah wa tariqatu kal bahr wal haqiqatu kad-dur.
Dan yang beliau bicarakan di dalam semua kitab-kitabnya tentang mujahadah. Ini saya nak ringkas saja. Tentang tazkiyatun nafas. Tentang tathhirul qalb liyatahaqqaqal ibadah. Kata dia, ibadah ini tidak akan bisa dilakukan secara hakiki tanpa melakukan kebersihan jiwa. Nah, ketika beliau mengatakan syariat itu kasafina, tarikat itu kal bahar, artinya tarikat itu membawa safina. Safina itu berjalan di atas bahar. Orang yang berjalan menuju hakikat, menuju Allah, ya, itu adalah orang yang membawa syariah, bukan meninggalkan syariah. Dan syariah itu adanya di amal zahir. Kemudian tarikat itu adalah jalan yang dilaluinya. Artinya dilaluinya di hati. Di ruh, karena dia adalah karena tasawuf ini adalah masalah ruhiyah, bukan masalah jasadiyah, ruhiyah. Maka di hati, di mana ketika melakukan ibadah menuju kepada Allah, tinggalkan selain Allah, itu tarikat. Dalam perjalanan itu Allah akan turunkan anwar yang disebut maqamat dan ahwal. Dan itu jelas dalam buku-buku Syekh Nawawi. Beliau selalu mengusung ungkapan ini. As-syari'ah kas-safina. Berarti orang yang berlayar menuju kepada Allah, karena hidup ini adalah illa liya'budun, illa liya'rifun, menuju kepada Allah. Maka dia mesti membawa syariah itu ibadah dengan, dan kita tahu kalau ibadah mesti ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu tidak ibadah namanya. Lalu berjalan di dalam tarikatnya, berjalan di dalam hatinya. Yaitu lakukanlah hatinya, hadapkan kepada Allah, kepada hakikat. Itu Allah. Sehingga dia meninggalkan nafsunya dan menuju Allah, maka Allah akan turunkan maqamat wal ahwal. Nah, itu yang dibahas. Maka safina itu ibadah, tarikat itu adalah qasad, tujuan, dan hakikat adalah syuhud. Atau safina itu amal, bahar adalah qalbu, dan dur itu adalah ruh. Atau safina itu Islam, dan tarikat itu iman. Karena orang beramal sesuai dengan imannya. Imannya kuat, amalnya makin baik. Imannya kuat, makin baik. Nah, iman ini bukan iman yang di dalam akal, tetapi iman yang di dalam hati, hakikatnya. Dan itulah tariqah. Dan kemudian satunya adalah ihsas. Dan ini juga beliau angkat dalam kitab-kitab. Dalam 3 kitab, syarah kepada Muraqil Ubudiyah, kemudian syarah kepada Hidayatul Azkiya, Thariqul Auliya, dan juga Risalah Al-Jam'iyah. 3 kitab ini yang beliau tulis ya, tentang tasawuf yang syarat dengan konsep yang sangat jelas. Wa huwa faqihun wa sufiyun. Ya. Beliau mengatakan asy-syari'atu an ta'budahu, syariat adalah ibadah, wa tariqatu an taqsidahu, menuju, wal haqiqatu an tashhadahu. Termasuk kalimat Al-Imam Malik juga diangkat karena beliau adalah seorang faqih dan sufi yang menjalankan konsep yang tadi kita terangkan maqal daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau pun mengangkat maqal Al-Imam Malik yang dinisbatkan kepada Imam Malik oleh beberapa ulama sufi. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Dan banyak lagi, tapi hal-hal yang terpentingnya sudah disampaikan. Semoga ada session soalan. Dan yang terakhir, beliau adalah semua sudah tahu, berasal dari Banten, umur 15 tahun hijrah ke Mekah dan turun ke Indonesia hanya sesekali. Dan semua ulama meminta agar beliau tidak turun, karena jika turun ke Indonesia maka akan dibunuh oleh penjajah, termasuk Al-Imam Abdul Karim Tanara. Juga ketika terjadi peperangan yang berkecamuk di Banten, beliau diminta untuk kembali pulang oleh gurunya Syekh Ahmad Ratib Sambas. Rupanya itu akhir hayat gurunya dan beliaulah menjadi khalifahnya. Dan mereka semua menetap di Mekah dan kuburnya adalah di Ma'na. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Ucapkan kepada Fadilatul Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Jahari Al-Bantani hafizahullah atas pembentangan tersebut. Dan kita telah dapat secara umumnya berkenaan dengan sisi kesufian dan kefaqihan Sayyidina Syekh Nawawi Jawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita juga telah mendengar pembentangan daripada Sahibus Samahah Datuk Seri Haji Wan Zahidi berkenaan dengan ahli tasawuf dan perjuangan mereka. Jadi saya sekarang sudah sampai masa untuk sesi soal jawab. Walaupun kita dah lebih masa dah sebenarnya, tapi saya ambil juga sebabkan kerana tadi kita drag sikit masa tadi untuk rehat dan seumpama dengannya. Jadi saya kira sekali dengan masa tersebut. Jadi dibuka. Kalau siapa yang ingin bertanya soalan, terus boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak qada, saya moderator petang semalam, tak sempat nak tanya soalan. Syekh Nazrul selaku moderator, saya bersama Datuk Mufti dan Syekh Rahimuddin. Untuk manfaat semualah, saya pun nak tumpang ilmu. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menyebut ilmu menuju akhirat itu ada dua. Pertama ialah ilmu muamalah. Yang kedua ialah ilmu mukasyafah. Untuk tahqiq, saya ingin bertanya kepada Syekh Rahimuddin, adakah ilmu mukasyafah yang dimaksudkan itu adalah ahwal dan ilmu muamalah itu adalah maqam? Satu. Yang kedua, kalau begitu, adakah karya Imam Al-Ghazali seperti Mishkatul Anwar dan juga Risalah Al-Laduniyah boleh dikategorikan sebagai ilmu mukasyafah? Lantaran untuk kita mengelakkan adanya polemik apabila sesetengah kalangan kecenderungan mutakallimin yang mahu mengadili tasawuf dengan ilmu kalam. Seperti juga Allahu a'lam apabila Syekh Mustafa Sobri dalam kitab Mauqiful Aqli wal Ilmi wal Alam min Rabbil Alamin dalam juzuk keempat mengkritik Imam Al-Ghazali dan juga Ibn Arabi yang berkaitan dengan perbahasan tasawuf itu. Adakah kerana tidak memahami sesetengah kategori mukasyafah itu yang mendorong kritikan dalam kalangan mutakallimin untuk mengadili mauhibah dari segi mukasyafah itu dengan mizan kalami? Soalan saya bukan untuk menguji ataupun ini, tapi memang sungguh nak mendapatkan satu kepastian. Mudah-mudahan tidak berlakulah kecenderungan mengadili tasawuf itu dengan mizan kalam. Wallahu a'lam. Saya Dr. Azmil, moderator semalam. Allah sini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali membagi ilmu kepada muamalah dan mukasyafah. Dan muamalah pun dibagi dua, kepada zahir dan batin. Yang zahir ini adalah perkara-perkara ibadah yang disebut muamalah dalam fikih, yaitu masalah ibadah. Adapun batin ini masalah mujahadah. Hanya Imam Al-Ghazali yang mengkategorikan tasawuf dalam konteks tarikat masuk ke dalam tasawuf muamalah. Karena ketika kita bicara tentang tasawuf dalam sisi tarikat, itu masih perkara muamalah, masalah amal. Ya, dengan dalil yang jelas, dengan amal yang jelas, la yukhalifu syara' abadan. Mujahadatun nafas, wal zikir, wal khalwah, was suhbah, wal mahabbah, wal qudwah. Itu masalah muamalah. Yang mana Imam Al-Ghazali membagi kepada ini agar fikih dan tasawuf tidak terpisah. Adalah karena begini, kita sering mendengar bahwa tidak ada istilah tarikat, tidak ada istilah hakikat, yang ada istilah syariat. Itu betul. Tapi mereka tidak mengikuti
sejarah perkembangan istilah. Ketika ilmu sudah masing-masing berdiri sendiri, fikih berdiri sendiri, tasawuf berdiri sendiri, akidah berdiri sendiri. Dan punya istilah masing-masing. Ya. Betul, orang sufi yang mengatakan ada ilmu tarikat, ada ilmu hakikat pun bahwa sebenarnya ilmu itu hanya syariah. Anna syari'ata ilmun wahidun, ismun wahidun. Tetapi yajma'u baina ma'nayain ar-riwayah wa dirayah. Ada yang diriwayatkan dan ada yang ada yang didirayahkan. Artinya riwayatnya tidak terputus dan pemahamannya juga tidak terputus. Tidak boleh terputus agama ini. Bukan hanya riwayatnya tetapi juga dirayahnya. Dan syariat ini yad'u ilal a'malil zahirah wa ilal a'malil batinah. Nah, ketika ilmu terpisah-pisah, berdiri sendiri, orang belajar fikih tapi bukan tasawuf, kemudian dia beramal, maka tidak ada ruhiyahnya, batiniahnya, ya. Maka dia tidak dapat mengamalkan dengan baik zahiran wa batinan, ilman wa amalan wa sulukan wa zauqan, maka kemudian timbullah ilmu tarikat. Maka Imam Al-Ghazali membagi muamalah itu kepada ilmu zahir, masalah ibadah, dan ilmu batin, masalah mujahadah. Dan ilmu mukasyafah ini adalah natijat minal mujahadah. Ya, minat tazkiyah. Allah berikan kepada mereka fuhum, ya ma'arif, anwar, asrar ila akhirih. Dan kemudian disebut ilmu hakikat. Ya. Maka jika kita berbicara tentang beberapa tokoh yang menabrakkan, ya, membenturkan, menembungkan antara istilahat akliyah, kalamiyah dengan istilahat yakni al-irfaniyah atau ilmu hakikat. Kita tidak tahu apa motif mereka itu, ya, kita tidak ingin bicara tentang jauh tentang motif mereka. Dan saya tidak yakin kalau mereka tidak paham. Ya. Namun ada motif tertentu bahwa semoga itu niatnya baik dan mulia, bahwa begini, orang sufi sepanjang abad ketika dia mengalami sesuatu, dia tidak punya pilihan kata untuk disampaikan. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ketika menulis kitab Sirul Asrar misalnya, beliau paparkan semua itu, dan banyak yang kita tak paham dari kalimat, dari zahirul alfaz. Tapi beliau mengatakan begini, ini yang dapat saya sampaikan, ini sebagian kecil yang bisa saya sampaikan dalam ungkapan kalimat. Banyak lagi yang tidak dapat disampaikan, ya. Maka yang sedikit saja memilih kata itu sulit. Itu sebab mereka membuat istilah yang hanya mereka sepakati bahwa maksudnya adalah ini. Dan istilah ini mungkin yukhalif, menyalahi istilahat kalamiyah. Akhirnya orang-orang ahli kalam, orang-orang yang ya tidak setuju ini, dia menabrakkan bahwa ini telah keluar daripada akidah ini, padahal tidak. Kami tidak pernah mendapatkan bahwa tokoh sufi itu, baik yang selalu berbicara tentang ilmu irfani, dia keluar dari Asy'ariyah. Bahkan selalu dikatakan tasawuf asasnya adalah Asy'ariyah. Kalau tidak berdiri di Asy'ariyah, tidak jadi ahli hakikat, tidak jadi. Orang yang nak menjadi ahli hakikat kena pindah akidah dulu ke Asy'ariyah. Kalau tak pindah ke Asy'ariyah tak jadi. Coba tengok di sifat 20 yang akidah itu khusus untuk disediakan untuk orang awam. Dan pertama sifat yang diangkat adalah wujud. Dan itu pintu masuk sebetulnya kepada ilmu hakikat tentang wujud. Ila akhirih. Sebetulnya begini. Baik orang yang mengatasnamakan syariah, Asy'ariyah, sebetulnya mereka tidak keluar dari penggunaan akal semata-mata dan
tidak masuk kepada tajribah ruhiyah. Nah, sehingga ada dua perkara yang menyebabkan mereka sampai bila-bila pun tidak akan mengerti. Ya, sebetulnya ada 4, saya ringkas 2 saja yang paling penting. Kepada ilmu irfani ini. Pertama, pandangan mereka kepada wujud. Asy'ariyah dan orang-orang sufi telah menjelaskan panjang lebar tentang wujud itu wahidun. Tetapi jika kita menggunakan akal, wujud itu katsiratun. Ya, wujud itu katsirah. Ya. Dan ini yang menyebabkan mereka tidak akan paham. Kalau juga mereka menganut Asy'ariyah, mereka terjebak di telaga yang sama dengan Mu'tazilah dan Salafiyah yang memandang bahwa wujud itu katsiratun. Yang kedua, hakikah. Asy'ariyah dan orang-orang sufi mengatakan bahwa hakikah itu wahidatun. Tetapi selain itu akal mengatakan 2 hakikat itu. Ana wa anta, al-khaliq wal makhluk. Nah, selama ini ya, mereka tidak masuk kepada tajribah ruhiyah ini dan melihat hakikatul wujud wa hakikatul haqiqah, mereka tidak akan mengerti. Bukan tidak akan mengerti, tidak mau mengerti. Saya tidak yakin kalau mereka tidak mengerti karena alim dan buku itu ada dan boleh dibaca. Dan mereka beramal ibadah dan insya Allah ikhlas karena Allah. Ya, dan apabila membaca ilmu hakikat sebetulnya membaca jiwa mereka. Kalau memang mereka mendapatkan natijah daripada ibadah itu. Ya. Atau saya mempunyai alternatif begini. Ulama-ulama dulu juga menolak. Ulama sufi ketika mengangkat satu istilah. Yang dia tahu bahwasanya istilah ini secara zahir akan yukhalif kepada nas. Ulama fikih itu umpama seorang yang berdiri di atas menara mercusuar yang selalu mengintai seperti mercusuar yang berdiri di tepi laut. Ya, yang mengintai musuh datang dari laut. Kalau ada musuh maka dia akan arahkan senter itu ke mereka dan mereka akan ditenggelamkan. Nah, ulama fikih itu menjaga alfazun nas agar tidak kotor, agar tidak rusak. Jadi ketika orang sufi mengangkat satu kalimat yang yukhalif nas ini, maka ditenggelamkan. Dan sepanjang sejarah orang sufi menghormati, oke, saya buang ini, saya ganti dengan ini. Kalau masih melanggar, dibuang lagi. Tetapi ucapan itu sudah terucap dan tertulis dan terus diangkat. Contoh misalnya Wihdatul Wujud. Imam Ibnu Arabi bukan seorang yang mengangkat istilah itu. Tetapi orang yang membaca tulisannya mencium bau Wihdatul Wujud. Terus diangkat. Insanul Kamil juga sama. Bukan beliau yang sebenarnya yang mengangkat. Cuma ya, beliau memperbaiki istilah-istilah yang sebelumnya tersebar dan terpisah-pisah. Namun ketika orang menyerang, akhirnya orang sufi mengatakan, oke, saya Wihdatul Wujud, tapi Wihdatul Wujud imani, bukan ilhadi. Terus akhirnya menjadi polemik dan tidak akan berakhir. Ya. Dan tidak penting, saya mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Ya, tasawuf itu marahil. Beliau mengatakan, if'al ma wajab, ya'tika ma wahab. Ya, lakukan 2 marhalah pertama, selanjutnya Anda akan tahu, akan mendapatkan natijah itu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas jawaban yang diberikan. Ada lagi soalan yang ingin disoal? Silakan. Perkenalkan nama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Halim bin Ismail daripada Bangi, Pertubuhan Muafakat Ilmu Islam. Di sini saya ada satu soalan lah. Bila kita dengar mengenai Syekh An-Nawawi, Al-Bantani dijajah dan sebagainya, soalan saya mungkin mudah. Adakah kita di Malaysia pada hari ini juga sedang dijajah ataupun tidaklah? Di mana ada kes-kes dan beberapa isu-isu yang kita dapat lihat. Seperti baru ni pun isu KPKT, orang Melayu ataupun orang kita sendiri ada beberapa tekanan terhadap beberapa sudut lah. Seperti perpindahan kekurangan populasi dan sebagainya tu.
Jadi itu soalan saya lah, adakah kita di sini sedang dijajah juga, dan kalau tidak, alhamdulillah, dan kalau andai kata dijajah, apakah yang kita boleh bantu lah. Wallahu a'lam. Soalan ni kepada siapa ni? Kepada umum lah, kepada antara syekh lah. Datuk kan jawab. Datuk jawab. Soalan dia ni saya simpulkan kata macam tuan nak tanya ni, maksudnya tadi tak sebut nama pun tadi kan? Sebut nama tadi. Sebut dah, saya Abdul Halim bin Ismail. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Abdul Halim. Jadi soalan Ustaz Abdul Halim nak tanya ni, kira kita dijajah lah sekarang ni atau tidak dijajah? Macam tu. Saya pikir tidak dijajah. Hanya kesadaran masyarakat. Bahkan saya lebih melihat kudwah contoh orang sufi tidak cukup untuk hadir di zaman ini. Karena seorang mursyid itu mesti alim, arif, kemudian khabir dan ma'zun. Karena masih ada sisa-sisa bekas penjajahan, ya, maka pimpinan-pimpinan sufi tidak cukup untuk mengobati penyakit umat di zaman ini. Jadi, saya tidak merasa dijajah. Saya membawa tasawuf dan hari-hari mengaji tasawuf di sini, tidak ada yang melarang, ya. Dan setiap saat kita mendengar tokoh-tokoh sufi, ya, dan kita jemput ulama-ulama sufi dari Timur Tengah, tak ada yang melarang. Hanya kesadaran masyarakat. Tetapi itu pun kembali kepada tokoh-tokoh sufi. Saya selalu mengangkat di zaman ini, saya sering berkata begini, tak perlulah Anda bertarekat. Ya, itu pun dibully juga, ya, saya. Tak perlu Anda bertarekat, karena tarekat itu adalah membetulkan hati dalam ibadah ini, dalam hidup ini lillah. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang ahli tarekat? Hanya membetulkan ibadah dan hidup ini untuk Allah. Lalu karena dia ada guru, maka guru membantunya agar sidik, agar iqbalul qalbi bil kulliyah ala Allah, atau sidqut tawajjuhul qalbi ila Allah. Ini tarikat, makna hakiki dalam perjalanan tarikat. Lalu para masyayikh membantunya. Silakan, saya bantu. Ini zikirnya, ini mujahadahnya, ini khalwahnya, ini manahij. Dan banyak orang bertarekat keluar dari manahij. Dan masih ada tarekat yang takalid, tradisi tadi, sisa daripada penjajahan itu. Maka kita mesti potong generasi itu. Artinya begini, seorang apabila membetulkan ibadahnya tanpa mengambil tarekat apa-apa, satu ketika dia akan merasa ingin berjumpa dengan pakar itu. Secara fitrah. Tidak dapat dibohongi karena ya kita kita hidup di dalam sunatullah. Tidak boleh, tidak ada sesuatu yang mudah begitu saja. Kita buat perkara yang kecil pun perlu pakar. Coba, sering apabila kita berdaurah tarikat, selalu ada persoalan. Boleh tak bertarekat tanpa guru? Ini kan persoalan sisa-sisa penjajah. Boleh tak bertarekat sendiri? Boleh tak tarekat modern? Macam mana? Semua agama ini ada sanad yang tidak boleh terputus. Baik pengamalannya, tazkiyahnya, dakwahnya. Tidak boleh. Ya. Dan saya dulu mencari kenapa orang sufi dijauhi oleh ulama. Rupanya pimpinannya tidak tahu mubtada khobar. Macam mana ulama mau jadi murid dia? Ya, jadi kita potong generasi dan kita kenalkan tasawuf yang sahih, manhaj yang benar, ya, maka akan lahir generasi ke depan seperti para ulama yang selalu kita ceritakan, yang kita sebut namanya itu. Huwa faqihun wa sufiyun, wallahu a'lam. Bukan kerana keseluruhan masa baik. Ringkaskan soalan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Firdaus bin Haji Arifin, pegawai JAKIM di penjara Tapah. Pertamanya ana mohon maaf sekiranya pertanyaan ana ini kurang layaknya atau tak nampak cerdiknya.
disclaimer awal, insya-Allah. Pertama, anda mohon pandangan daripada Sahibus Samahah Datuk Seri Mufti berkenaan dengan pengalaman Datuk mempengerusikan muzakarah fatwa kebangsaan tentang pandangan buku Ahlus Sunnah dan Wujudiyah Batiniyah, yakni mengenal ajaran salah, yang disusun dikarang oleh Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim, yang merupakan pernah terbitan JAKIM dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pandangan buku tersebut yang mana menjelaskan, menerangkan tentang keadaan ajaran batiniyah ni, sehingga orang melihat tasawuf ini, sehingga ada yang sebut yang mengkotkan tasawuf ni ayat acak. Itu satu. Untuk Tuan Guru Syekh Rahimuddin, bolehkah Syekh kongsikan sesuatu yang kami tak nampak berkenaan dengan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang disyarahkan menjadi syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan pertama untuk Sahibul Fadilah. Sahibul Samad. Di soalan ini saya tak boleh jawab kerana saya tidak pernah membaca buku yang disebutkan itu. Jadi bila kita nak jawab tu mesti yang kita ada pengetahuan yang jelas, clear dan meyakinkan. Jadi saya tak boleh jawablah. Saya tak pernah membaca dan baru pertama dengar apa yang disebut itu. Dan tidak, kitab itu tak pernah dibincang dalam muzakarah. Itu je lah. Kitab Maraqil Ubudiyah ini syarahkan kepada Bidayatul Hidayah. Beliau mensyarahkan dari E hingga Z bahwa pentingnya seorang untuk tahakkuk kepada ibadah dan berjalan mendekatkan diri kepada Allah perlu menjaga 7 anggota badan itu, mata, telinga, mulut, hati. Beliau bawa betul-betul syarahan itu kepada pengamalan yang konkret gitu, bahwa tanpa menjaga saluran yang akan mengotori hati ini, 7 anggota tubuh, maka kita tidak mampu menjaga hati, karena hati adalah sebagai tempat untuk berjalan menuju kepada Allah, beriman ketika melakukan ibadah, ya, bertauhid ya ketika melakukan ibadah. Kalau hati ini tidak dijaga, maka tidak mampu untuk melakukannya. Maka sesuai dengan nama kitab Bidayatul Hidayah, ya, permulaan untuk mendapat hidayah, karena hidayah ini adalah hidayah ruhiyah, ya, dan agama ini, Quran ini adalah hidayah ruhiyah, bukan hidayah jasadiyah. Ya, maka untuk terbukanya hidayah, maka kita perlu jaga hati ini. Dan beliau ada mengutip juga dari kitab Kimia Us-Sa'adah misalnya, Imam Al-Ghazali ketika mensyarahkan itu. Ya, tetapi beliau tasarruf, beliau ubahlah kata-kata. Tapi kalau kita teliti membacanya, kita akan mencium dari mana sumber syarahan itu. Jadi betul-betul upaya menjaga hati itu, karena hati adalah sebagai pimpinan dalam tubuh ini, sehingga dia harus duduk kuat berkuasa, maka dia perlu kepada tubuh, karena tubuh ini tempatnya anggota badan itu. Maka kita mesti merawat dengan syariah 7 anggota itu. Itu yang kami tangkap dari syarahan beliau secara ringkas, ya, dari awal sampai akhir. Itulah ada satu permulaan orang sebelum masuk tarekat, sebetulnya itu permulaannya. Sekarang orang baiat terus tak tahu apa-apa. Mestinya sebelum mereka datang kepada syekh, dia tahu madrasah ini mau pergi kemana. Gitu. Kalau mau pergi ke sana, ya betul-betul dipahami apa yang ada di sana dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Saya kira kita sampai di penghujung. Satu lagi soalan.
Last ni last soalan kerana masa kita telah suntuk. Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Jauhari Muhammad Sum min Madrasah Tahfiz wal Ulum Ummu Fatim Ampang Selanjur. Minta maaf saya bertanya dalam bahasa Arab kerana meraihkan syekh kita yang ada datang daripada Arab ini. Soal awal. هل يكفي تعلم وختم الكتب العلم التوحيد والتصوف لبلوغ الأخلاق التصوف والمعرفة؟ السؤال الأول. والسؤال الثاني طلبا للتوضيح إلى أي حد تكون وحدة السند في الطريقة، إذ إن هناك بعض الطرق التي يبقى فيها سند الرواية ولكنه منقطع السند الروحي. هذا فقط سؤالي. شكرا. علي الشيخ رحم الدين. Soalan tu nampak macam pendek, tapi sebenarnya jawapan tu perlu kepada seminar tu sebenarnya tu. Tapi saya disebabkan kerana meraihkan, sila sekali kita gabung sekali. Kita ringkaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada dua soalan. Pertama, bagaimana peranan ahli tasawuf mempertahankan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kemuncak ilmu tauhid itu ialah la ilaha illallah. Jadi saya minta sahibus sama sa'adah Profesor Media Dr. Azmin, kerana dia yang menceritakan kemuncakan dalam kursus kami di Masjid Idrisiah awal bulan dulu. Kan dua soalan. Terima kasih. Jawaban itu sebetulnya ada dalam Qawaidut Tasawuf lil Imam Ahmad Zarruq, ya, bahwa ya, agak panjang sedikit, ya, bahwa seorang syaikh itu ada tiga memang, ada syaikh ta'lim, ada syaikh tarbiyah, ada syaikh tarqiyah. Seorang yang untuk ta'lim, ya, untuk ta'lim itu iktifa bil kutub. Ya, bahkan dalam kitab beliau Muqaddimatut Tasawuf Haqiqatuhu wa Natijatuh, beliau mengatakan ada istilah yang syar'i lah katakan. Kalau kita mengatakan syariah atau reka hakikah, beliau mengatakan takwa, istiqamah, tahqiqul ubudiyah. Kalau kita kembali kepada asal istilah yang ada di Al-Quran dan Hadis, kita buang istilah syariah atau reka hakikat, itu sebetulnya ada, yaitu takwa. Takwa ini adalah syariah, dan takwa ini adalah amal ibadah mutlak, perlu ilmu, perlu kutub. Guru hanya membantu dia, tak perlu sangat pun. Untuk takwa, untuk ibadah itu perlu kitab. Tapi ketika nak istiqomah, ini baru mula mandub, mustahab. Ya, perlu kepada guru. Sebetulnya untuk menjelaskan ini, betul kata beliau, ini perlu seminar karena ada perbedaan konsep tarekat pada 4 abad pertama dengan abad ke-6 dan seterusnya sampai hari ini. Ada perbedaan konsepnya. Mungkin sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi umatnya. Dan itu boleh kita terangkan, boleh kita jelaskan secara sistematik dan jelas. Bagaimana pengamalan tarekat di 4 abad pertama dan bagaimana kemudian begini. Kalau hari ini, artinya 6 abad terakhir ini, mulai istiqomah sudah wajib berguru. Mulai bertarekat sudah wajib berguru. Kalau dulu belum. Masih sunnah, mustahab. Itu dalam tulisan-tulisan ulama salaf seperti itu. Wajib itu ketika mau tahqiq al-ubudiyah, mau ma'rifat. Itu tidak boleh karena itu perkara yang sangat adak, halus sangat.
namun kita mengikut ulama yang disepakati setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga hari ini bahwa ketika orang nak istiqomah, istiqomah ini bertarikat. Dan saya temukan istilah ini di dalam kitab Sirul Asrar, saya Yusuf Makassari juga, bahwa nama lain dari tariqah adalah istiqomah. Karena istiqomah ini apa maknanya? Secara praktis, bukan takrif secara nazari. Takrif secara praktis istiqomah adalah ja'lul ibadati iqamatan lillah. Menjadikan ibadah itu tegak lurus untuk Allah, itu istiqomah. Bukan rutin zahir. Bukan. Dan itu telah tarikat. Karena tarikat adalah tariq ilallah. Dan ketika tarikat, mungkin zaman sekarang nih sudah ya, ilmu terpisah-pisah, guru terpisah-pisah, dan apalagi sekarang. Maka untuk bertarikat tidak ada yang merubah. Tidak ada kutub baru yang merubah ijtihad ini. Wajib, bahkan Imam Al-Ghazali lah orang yang pertama mengatakan ad-dukhul ala sufiyah fardu ainin. Fardu ain termasuknya untuk memperbaiki diri. Ya. Berarti Imam Al-Ghazali sendiri dialah yang membuat konsep tentang tarikat itu sebetulnya. Dan yang mempraktikalkan adalah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua tentang sanad riwayat tersambung tapi sanad ruqyah terputus. Dan itulah ada khalalun jali, ada ketimpangan yang nyata. Sehingga agama, kenapa lebih mudah? Agama itu hanya formality, hanya seremonial, hanya itu karena kosong daripada hakikat ini. Bahkan jangan jauh-jauh. Pengamal tarikat pun banyak yang dia tidak sadar bahwa yang bersambung hanya riwayat. Tetapi hakikat tidak bersambung. Ini pun tugas ulama di zaman ini untuk memperbaiki keadaan ini. Dan itulah para musuh-musuh Islam, dia tahu bahwa hakikat bagian zahir agama ini kalau dilarang tak boleh. Perang, tetapi bagian hakikatnya akhlak. Akhlak ini perkara hakikat sebetulnya. Itu yang diputus kuduahnya. Dulu kuduah kepada ulama itu kuat sangat. Tapi sekarang orang ragu kepada orang karena dia salah. Padahal kita perlu kepada orang yang sempurna dan dia salah agar kita tahu bagaimana kuduah taubatnya. Karena dia dan kita murid dia guru, dua-duanya beribadah kepada Allah dan berkemungkinan salah. Sebetulnya agama yang mengajarkan ini dan akal kita yang perlu memahami perkara ini. Terlalu lama lah, jadi terima kasih. Wallahu a'lam. Saya kira soalan yang seterusnya nanti mungkin boleh ditanya pada sesi yang seterusnya nanti insya-Allah. Soalan tadi saya mohon ampun, mohon maaf sungguh-sungguh karena masa kita sangat mencemburui. Dan saya simpulkan perhimpunan kita pada hari ini atau perbahasan yang kita bahaskan pada hari ini dibahaskan oleh kedua-dua ahli panel menunjukkan bahawa kesalahfahaman ataupun mengasingkan antara ilmu dengan ilmu dan mencampur adukkan maqasid dengan maqasid ilmu akan menyebabkan berlaku kekeliruan. Maka perlu bagi para guru, para asatizah untuk membezakan perkara tersebut terlebih dahulu. Karena seperti mana kita sedia maklum dalam pelajaran ilmu, permulaan ilmu, perbezaan setiap ilmu ni adalah dengan maudu'at dalam ilmu yang dibincangkan. Karena tatamayyaz al-ulum bitamayyuzati maudu'atiha. Jadi perbezaan itu dengan maudu' ilmu tersebut. Jadi bercampur aduk ilmu menyebabkan ada pihak menyerang ilmu yang tidak sepatutnya diserang. Dan sehingga menyebabkan berlakunya salah faham dalam ilmu tersebut. Saya baca petikan terakhir sebelum kita tutup untuk kita fikirkan sama-sama bahawa tasawuf ini ataupun ilmu kesufian ini adalah ilmu yang merupakan dipanggil sebagai lubbul ilm. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Fadil Allamah Maulana Muhammad Fadlu Haq Ar-Rampuri. Beliau mengatakan i'lam anna mas'alat sifatil wajibi ta'ala وإن كانت من المسائل التي لا تنكشف حقيقتها حق الانكشاف إلا بالكشف الذي رزق لخواص عباده تعالى من العرفاء والأولياء كما قال علامة الدواني قد سمعت عن بعض الأصفياء عندي أن زيادة الصفات وعدم زيادتها وأمثالها مما لا يدرك إلا بالكشف. قال بحر الزاخر وأما نيل الصواب في هذا الباب الذي يميز القشر عن اللباب
فلا سبيل إليه إلا بالكشف الذي ما حازته الصوفية الكرام والأولياء العظام. لكن أصحاب الأنظار قد تكلموا في هذه المسألة على ما bihadza anzarihim. Naam. Jadi itu adalah kalam beliau yang ditulis dalam kitab Afdalut Tahqiqat fi Mas'alati Sifat, yang paham-paham, yang tidak paham kita bincang belakang nanti insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak kepada kedua-dua ahli panel yang bahagia, Sahibus Samahah Datuk Seri dan juga Fadilatul Syekh Haji Rahimuddin Nawawi Jahari rahimahullah. Saya mohon ampun atas kekurangan